Senang akhirnya kalian bisa datang kemari. Jadi di sini adalah area Jepang Timur, rumah dari Federasi Jepang Timur. Kalian hanya akan menemukan anggota Federasi Jepang di dalam sini. Kalau ada anggota yang lain akan aku ubah menjadi Citotep. Kalian bertarung dengan keras ketika slime tadi muncul. Karena hal itu memang terjadi setiap saat. Aku dengar kalian belum melakukan kemajuan apapun di floor ini. Jadi kenapa bersusah payah menaikkan level? Hah, kau memang harus menaikkan level. Itu benar, jadi kita bisa menyingkirkan anggota aliansi Jepang Barat di hari pertarungan besar yang akan datang nanti. Tidak peduli alasannya apakah untuk mengontrol kesatuan tempat ini secara penuh atau menyelesaikan game. Kita harus meningkatkan ruang lingkup pengaruh kita di sini. Maaf, aku tidak bisa menentukan keputusan yang seharusnya. Maksudmu kau tidak mengerti logat Sendai kebanggaanku ini? Kedengarannya sih luar biasa, tapi terlalu sulit untuk kami pahami. Kami akan sangat senang jika kalian mau berbicara menggunakan bahasa Jepang yang standar. Aku juga setuju Sendai Yujio. Kita harus berkompromi sedikit jika kita ingin mereka berdua bergabung dengan federasi kita. Ya, sepertinya aku benar, walaupun sepertinya aku tidak mau. Aku rasa aku akan menggunakan logat Tokyo rendahan itu. Apa kita bisa mengganti topik pembicaraannya? Kita di sini untuk belajar. Apa kalian bisa memberitahu kami mengenai prefecture kalian? Seperti apa? Jadi makanan pokok di Sendai adalah kacang kedelai. Walaupun kami juga menemukan tanaman paprika dan tanaman peterselie Jepang yang lebih baik dibandingkan di negara lain. Kacang kedelai jadi mirip Zunda. Itu benar. Kau belum pernah mendengar itu, Eiji Kirito. Itu dimana ketika kau menumbuk kacang kedelai dan menambahkannya dalam isian mochi. Itu hidangan yang mereka sebut di Fukushima, bukan di Sendai. Sendai Yujio mengeluarkan pedangnya, lalu menodongkan mata pedangnya ke arah tenggorokan Eiji Kirito. Zunda itu milik Sendai, mengerti? Kenapa tidak kita ganti topik pembicaraannya? Seperti hidangan lokal apa yang ada di Hokkaido? Sudah pasti kentang kan? Kita juga punya banyak seafood di sini. Kami adalah penghasil nomor 1 dari banyak bahan makan seperti gandum, daging sapi, produk olahan susu, dan daftarnya masih terus berlanjut. Hokkaido kedengarannya luar biasa. Tapi dibandingkan apapun itu, kau tidak bisa mengalahkan Hokkaido ketika menyebut salmon dan telur ikan salmon, karena tentu saja Prefecture Miyagi punya 90% saham ketika membicarakan budidaya salmon. Oh, jadi maksudmu salmon silver. Kau tahu kan kalau salmon anjing juga salmon silver yang sama? Ikan liar seperti itu kan memang berenang di samudera. Mereka seperti ikan salmon kampungan atau semacamnya. Karena itulah aku tidak bisa mengerti kau, seorang yang amatir. Tidak pernah mendengar ikan liar sebelumnya. Mereka jadi bertengkar lagi. Tenmusu menguasai dunia. Maaf, apa? Sudah cukup perdebatan kecil tidak penting kalian di pojok kecil Jepang. Nagoya membicarakan dunia secara luas. Hampir sedikit sih. Lebih tepatnya di pusat Jepang sih. Memangnya siapa yang tahu? Kalian yang di sana, apa yang sedang kalian bicarakan? Jika kalian ingin membuat alasan denganku, bagaimana kalau kalian langsung mengatakannya di hadapanku sebelum pedangku menebas kalian? Tidak ada gunanya kalian bertengkar mengenai hal remeh-temeh seperti ikan salmon. Tuhan tidak akan membuat makanan apapun yang melampaui tenmusu. Bungkuklah kalian di hadapanku, dasar prefecture rendahan. Sekejap ketika Nagoya Alice mulai berbicara, satu hidangan lokal mulai satu persatu bermunculan.
Nagoya Alice memberikan beragam jenis tenmusu ke orang-orang. Wow, rasanya enak. Bukankah kau suka begitu makanannya langsung meleleh di mulut? Kita menyebut itu sebagai kiarabuki. Gah, Nagoya senak jidat merebut semua hasil kerja keras kita. Dasar wajah bodoh itu, tepat ada di tengah, bahkan dia tidak tahu harus memihak ke arah mana. Hah, Jepang Pusat sudah lama berdiri di mana para bangsawan Jepang hidup. Sudah jelas Nagoya pantas disebut ibu kota Jepang. Kalian orang barbar punya masalah. Itu slime Jepang, tolong berhenti bertengkar. Oh baiklah, saatnya gencatan senjata. Ya, ide bagus. Aku baru saja membiarkanmu hidup-hidup kali ini. Aku tidak percaya kalian bekerja keras untuk mengalahkan slime-slime ini. Kalian memang orang-orang yang spesial. Kalian begitu kuat. Sebaiknya kalian bergabung dengan kami supaya kita bisa menghancurkan aliansi barat bersama-sama. Bagaimana menurutmu, Eiji Kirito? Ya, mohon maaf, tapi tolong biarkan kami untuk memilih setelah kami melihat semuanya secara keseluruhan dengan baik. Selamat datang di Aliansi Jepang Barat, area Jepang Barat. Walaupun aku yakin kalian pasti bakal memihak Aliansi Barat, kami kira kami harus melakukan penyambutan formal ini untuk menunjukkan penampilan dan citra kami. Kau punya aksen yang indah, tapi terlalu sulit untuk kami pahami. Bisakah kalian berbicara dengan bahasa Jepang yang lebih standar? Coba berani selesaikan kalimatmu itu, aku akan merogoh tanganku ke dalam mulut kalian sampai gigi geraham kalian bergetar. Kami minta maaf. Menyebut logat Tokyo sebagai bahasa Jepang standar adalah hal yang sombong untuk diucapkan. Tentu saja Tokyo tidak punya hidangan andalan dan logat mereka yang unik. Tidak perlu membanggakan area itu. Jadi bisakah kalian memberitahu kami hidangan andalan yang kalian tumbuhkan? Tunggu sebentar, aku rasa kita harus melakukan ini dengan memamerkan hidangan lokal terbaik kita. Tidak adil, kau berusaha mengganti topik pembicaraan karena Osaka tidak menumbuhkan banyak hidangan lokal yang spesial. Ini namanya penindasan. Kalian prefektur pusat selalu melakukan ini. Diamlah, sudah diputuskan. Dan sekarang baru dimulai. Makanan terbaik Osaka adalah... Apa? Apa yang baru saja kau katakan? Tentu saja itu. Jangan katakan sebelum aku mengatakannya, dasar bodoh. Takoyaki muncul di tangan kalian. Nyam nyam nyam. Tunggu, ini dibuat dari bahan makanan biasa bukan? Takoyaki Osaka memang luar biasa. Ya, itu benar. Ya, takoyaki memang rasanya enak, tapi bukan yang terbaik loh. Itu benar, tapi kau tahu, mungkin sebaiknya aku mencari menu hidangan lokal yang baru di sini. Takoyaki itu kan snack, bukan makanan yang seharusnya. Takoyaki itu bukan snack. Sudah cukup kau Osaka. Bagaimana kalau kita mulai dengan kaiten yaki? Kaiten yaki muncul di tangan kalian. Oh, ini rasanya sangat enak. Ini sempurna ketika kau merasa sedikit lapar. Kaiten yaki, bukankah makanan itu disebut nijuyaki? Aku rasa istilah standar untuk snack ini adalah imagawa yaki atau oban yaki. Aku yakin sih. Apa? Apa kalian para sampah bercanda? Seharusnya kaiten yaki, dan aku tidak menerima nama yang lain. Itu benar, namanya harusnya kaiten yaki. Sederhana dan mudah diingat. Kaiten yaki terdengar seperti kaitan yang menjijikan kalau kalian bertanya padaku. Kau akan keluar dari ruangan ini denganku. Saatnya kita perang. Aku akan menghabisimu hingga babak belur. Kami belum mendengar makanan lokal terbaik di Hiroshima.
Kalau begitu cepat dan katakanlah. Kami memulainya dari snack. Kalau begitu aku akan memilih Momiji Manju. Hiroshi Masilika memberikan masing-masing orang satu Momiji Manju. Oh, ini rasanya enak. Ternyata rasanya begitu ringan dan lembut dan juga manis. Tapi, apa tidak mungkin? Tidak mungkin. Tidak akan kubiarkan Momiji Manju ada di sini. Tentu saja tidak. Apa? Hiks. Aku tidak tahu mengenai itu, tapi Momiji Manju kelihatannya tidak usah ikut campur kalian para pemula. Ik. Dan ngomong-ngomong, aku masih belum senang mengenai bisnis Kaiten Yaki ini. Kita harus memilih dengan satu nama saja. Dan aku menerima tanpa adanya pergantian nama. Aku setuju denganmu di sana. Kalian mau gelut di sini, baiklah, mari kita selesaikan di sini. Tolong semuanya tenang dulu. Bukankah kalian tadi baru menyebutkan Oban atau Imagawa Yaki? Itu artinya aku harus menghabisi kalian berdua juga dong. Apa yang harus kita lakukan? Mereka akan berperang untuk hal yang sia-sia. Oh, dan di sana adalah... baiklah. Ayo kita pergi berperang. Sebenarnya aku tidak mau melakukannya sekarang. Hei, kurasa kalian tidak seburuk yang kami kira. Aku rasa kita bisa bertarung bersama-sama di sini. Kenapa tidak bergabung bersama kami untuk pertandingan besar melawan Federasi Timur? Kita tidak akan melakukan itu, iya kan Eiji Kirito? Maaf, kami menghargai undangan kalian, tapi kami akan membuat keputusan kami setelah kami kembali ke area spesial Tokyo. Bagaimana keadaannya? Ya, kurasa kalian bisa melihatnya seperti itu. Aku juga merasakan hal yang sama. Kedua sisi punya keuntungan dan kekurangan. Kalian tidak bisa dengan tepat mengatakan kalau satu sisi itu yang paling benar dan yang lain itu salah. Tapi ada kalanya kalian harus terus maju dan percaya apa yang kalian lakukan itu adalah benar. Kami sudah melihat tanda-tanda tidak ada kemunculan monster slimes lagi untuk mereda ketegangan di antara kedua guild. Jadi kita hanya harus memilih salah satu dari guild tersebut atau perang secara besar akan terjadi. Hampir setengah dari keseluruhan populasi di Sao bakalan meninggal. Jika itu terjadi, kita mungkin tidak punya pasukan yang cukup yang kita perlukan untuk bisa mengalahkan bos terakhir. Tapi standar apa yang harus kami gunakan ketika membuat keputusan? Standar ya. Ya, aku kepikiran satu hal. Mungkin kalian belum menyadarinya, tapi emosiku hampir sulit dikendalikan di sini. Penduduk asli Tokyo benar-benar dimanjakan ketika mereka mengumpulkan hidangan makanan terbaik dari seluruh Jepang secara terus-menerus pergi keluar untuk makan. Walaupun aku terpengaruh oleh penduduk Tokyo, aku masih bisa mengontrol sisi agresifku dengan menulis ulang identitas regionalku dengan identitas pribadiku. Jika kau mampu untuk menyingkirkan sisi agresifmu, bukankah itu artinya kau adalah pemimpin yang paling baik di sini? Aku tidak bisa, aku sudah dilemahkan dengan sogokan dalam bentuk hidangan lokal yang lezat. Tapi itu adalah rahasia untuk menjadikan siapa pemimpin terbaik, siapa mereka sebagai seorang individu. Kedengarannya mereka sudah kehilangan kepribadian asal mereka. Apa benar masih ada yang tersisa? Aku tidak terlalu yakin mengenai itu, tapi hanya itulah kesempatan yang kita punya. Kembalilah ke area Jepang Timur atau Barat, lalu temukan orang yang paling manusiawi dan paling tulus di antara mereka semua. Tolonglah. Baiklah, kami akan mencobanya.